Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Dima ya. Diskusi bareng Elma dan Hilya. Yuk, tepuk tangan dulu. Yeay. Tadi sudah disinggung kan siapa kira-kira yang ngisi podcastnya, yakni Elma dan juga Hilya. Nah, maka dari itu kenalan nih pastinya harus Elma kita karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka Ta'aruf. Maka kita harus ta'aruf nih sama pendengar-pendengar podcast. Nah, Benar-benar. siapa dulu yang mau ta'aruf nih? Siapa dulu yang mau kenalan? Udah, aku aja dulu. Oke, boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Elma Mutmainnah, biasa dipanggil Elma, dipanggil sayang juga nggak apa-apa. Ya ampun. Oke, gantian ya, aku lagi ya. Ya gantian. Kenalin, nama aku Hilya Rahmadani. Biasa dipanggil Hilya dan juga Jenny. Karena ini Blackpink ya. Iya, banyak benar. Banyak yang banyak yang menyamakan wajah dengan Jenny Blackpink lah gitu ya. Jadi bisa dipanggil Hilya, bisa dipanggil Jenny gitu. Ya, mantap nggak? Mantep banget. Elma karantina ya sekarang di rumah ya? Iya, lagi COVID ya. Lagi COVID pastinya, karantina. Gimana kabarnya selama karantina nih jadinya? Alhamdulillah baik, walaupun dari skala 1 sampai 10 produktif tidak produktifnya masih di batas 8 ya Bun. Iya. 8 artinya apa tuh 8 tuh? Kadang rebahan, kadang produktif. Oke. Nah, jadi hari ini nih kita ada tema nih. Iya. Acara kan ceritanya. Iya. Acara ada tema. Iya, pasti. Tema kita kali ini KUA. KUA. Oke. KUA apa tuh KUA? Mau nikah, mengajak nikah? Enggak, bukan nikah. Jadi apaan? KUA itu adalah karantina untuk aktif. Oh, berarti podcast kita kali ini mungkin nggak jauh-jauh bahasnya dari aktif dan juga produktif kali ya. Iya nggak, Elma? Benar banget. Dari produktif berarti. Nah, ngomong-ngomong produktif, kamu ngerasa produktif nggak selama karantina di rumah sih, Elma? Aku ngerasa sih sedikit produktif, maksudnya lebih nggak sesibuk kalau offline, karena kalau offline kan kita terbatas sih, namanya kuliah, sama kita berusaha untuk mencoba hal-hal baru. Ketika karantina kita bisa nih kayak gitu. BTW menurut Hilya sendiri nih, produktif itu apa sih? Menurut aku ya, gambarannya. Iya, oke. Aku tuh dapat dari satu tokoh ya, namanya tuh Pak P. Siagaan. Jadi Pak Siagaan ini mengemukakan satu makna dari produktif itu sendiri. Jadi dia bilang bahwa produktif itu adalah kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan dari sarana dan prasarana, maksud aku, yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal, bahkan kalau mungkin yang maksimal. Nah, jadi aku simpulin nih dari kata boleh. Ya, jadi kata Pak Siagaan, orang produktif atau produktif itu adalah kemampuan kita untuk menghasilkan karya yang sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin dari sarana dan juga prasarana yang tersedia di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, gantian dong, kalau Elma, apa tuh produktif menurut Elma? Oke, jadi disclaimer tuh bahasa Indonesianya peringatan gitu ya. Karena istilah produktivitas itu artinya beda-beda sebenarnya setiap orang gitu, sesuai dengan kebutuhannya orang ini. Tapi yang ku dapat gitu ya dari Gaster Vincent tahun 1998, produktif itu sebenarnya sikap mental seseorang atau cara pandang manusia untuk membuat hari esok itu lebih baik dari sekarang dan buat hari ini tuh lebih baik dari kemarin. Jadi yang aku tangkap adalah itu tuh cara kita sebagai manusia untuk berusaha memperbaiki diri dari hari-hari sebelumnya gitu. Jadi mau hari ini sama hari besok itu pasti beda, tapi harus meningkat bukan menurun. Itu sih. Iya, harus meningkat dan bukan menurun selama karantina ya. Benar, apalagi selama karantina ini. Nah, sudah tahu nih kita apa itu produktif gitu kan ya, dari berbagai tokoh juga. Tapi sebagian dari kita, bahkan aku sendiri tuh masih agak-agak bingung nih, Elma. Apa sih kira-kira yang mengindikasikan kalau kita ini produktif gitu selama karantina gitu? Produktif karantina itu indikasi atau ciri-cirinya itu apa sih? Menurut Elma dulu deh. Menurut aku ya, yang aku cari-cari dan aku pelajari gitu. Sebenarnya ciri-ciri dari orang produktif itu yang pertama, dia punya tujuan sama target yang jelas. Jadi
ketika dia melakukan sesuatu hal, ya dia harus tahu dulu nih tujuan sama target yang pengen dia capai apa. Nggak mungkin dong dia jalan asal jalan, dia menjalankan sesuatu asal jalan tapi nggak punya tujuan yang jelas, itu nggak bisa disebut produktif gitu. Terus yang kedua, dia punya namanya skala prioritas. Kalau kita tahu sekarang skala prioritas itu ada 4, penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Nah, orang yang produktif biasanya dia akan jauh lebih paham mengenai hal itu. Dia jauh lebih tahu nih yang mana yang harus dia kerjakan duluan. Serta yang ketiga, dia pandai, dia bagi-bagi waktu tuh pandai, karena kan setiap orang 24 jam sama kan, tapi nggak semua bisa pandai membagi-bagi waktu. Jadi orang yang produktif itu dia pasti bisa bagi waktu gitu. Aku banyak setujunya sih, karena aku masih agak-agak bingung juga, tapi aku sepakat banget yang skala prioritas itu nih Elma. Karena gini ya, prinsipnya kita itu manusia punya sama 24 jam waktu dalam satu hari ya. Benar-benar. Tapi kenapa si A, anggap aja deh, ada si A, ada si B. Si A ini katakanlah dia dapat mengerjakan banyak hal dalam satu hari. Sedangkan si B ini adalah tipikal orang yang punya waktunya sama dengan si A, tapi dia menghasilkan bukan sedikit ya, tapi dia kurang produktif gitu. Kenapa? Karena ya balik tadi lagi, dia punya skala prioritas yang si A ini. Dia tahu kira-kira hal-hal apa saja sih yang penting dan mendesak yang harus dia kerjakan gitu. Ada prioritas-prioritasnya, makanya dia bisa mengerjakan bukan banyak hal ya, tapi dalam satu hari itu dia bisa menghasilkan karya sekaligus berorganisasi sekaligus kuliah, karena dia tahu tuh benar-benar prioritasnya, mana yang penting, mana yang mendesak gitu. Dan orang-orang yang tahu terkait hal yang skala prioritas itu adalah orang-orang yang mengerti waktu dan orang-orang yang pastinya mengerti dengan bagaimana dia manajemen hidup dan juga memanajemen waktu untuk hidupnya gitu. Ingat gak sih kata Mas Fatur yang barusan nikah itu, mantan ketua BEM UGM ya? Tapi aku suka gagasannya. Nih, dia bilang kita jadi pemuda, kita jadi generasi penerus, itu gak apa-apa untuk rebahan. Tapi rebahan di sini konsepnya itu dalam membawa perubahan. Jadi nggak sekedar rebahan di kasur, tidur-tiduran, goler-goleran, mulus-mulusan, enggak. Definisi dari Mas Fatur sendiri sebenarnya ya itu tadi, kita membawa perubahan untuk diri kita sendiri dan orang lain itu jauh lebih baik, apalagi di masa pandemi sekarang. Ya kan? Sepakat banget. Dan juga gini ya, orang itu mengartikan rebahan, atau sering menyamakan anak muda itu dengan rebahan, atau banyak banget anak muda itu disama-samain sama rebahan gitu. Anak muda kerjanya rebahan aja itu. Wah, siapa yang bilang gitu tuh, mulut siapa tuh yang ngomong? Karena siapa tuh? Rebahan itu ya, dalam artian anak muda itu memang rebahan, tapi rebahan tangannya yang bekerja, rebahan matanya yang bekerja, rebahan mulutnya yang bekerja gitu. Karena kan kita aja sambil rebahan nih bisa sambil jualan di Shopee. Banyak teknologi sekarang sudah berkembang di benar gitu kan. Atau dia bahkan kayak kita sekarang nih, mulut kan mungkin sambil kita santai-santai gitu kan, karena ada teknologi gini. Jadi mungkin maksud yang rebahan Mas Fatur itu rebahan yang mungkin mengarah pada hal-hal yang bisa menghasilkan karya gitu. Jadi benar. Apa tuh yang ngomong anak muda kerjaannya rebahan? Mungkin rebahan yang dimaksud tuh rebahan tidur-tiduran gitu ya. Tidur-tiduran yang nggak bermanfaat gitu. Kita udah ngomongin nih orang-orang yang produktif itu orang-orang yang gimana kan. Kita perlu tahu juga nih, karena judul kita tadi karantina untuk aktif, berarti kita harus tahu kenapa kita harus aktif dan kenapa kita harus produktif. Elma dulu deh. Kalau menurutku pribadi gitu, sekarang nih kita dilanda oleh teknologi canggih. Kita termasuk generasi penerus bangsa, generasi Z gitu kan, trendingnya tuh. Jadi kita harus paham gitu tentang seluruh teknologi yang ada. Dengan kita produktif tadi, kalau misalnya kita nggak produktif gitu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nanti kedepannya juga nggak akan bagus, karena ketika orang lain sudah berkembang, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma diem aja. Jadi beban keluarga lah istilahnya ya kalau zaman sekarang gitu. Saat produktif itu banyak banget gitu. Kita kan anak muda ya, apalagi saat karantina gini, memang negara itu sedang membutuhkan kita, atau lingkungan itu sedang membutuhkan kita untuk menghasilkan atau untuk berkarya atau untuk berproduktif lah gitu. Karena memang yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita ini
yang nggak mungkin ngarepin dari generasi tua kan, ya pasti ngarepin Benar. kan anak muda ini. Mereka itu panggilan alam itu banyak banget mah. Panggilan alam tuh banyak banget yang tolong dong anak muda, tolong dong beresin ini, tolong dong kekacauan ini tolong dibersihkan gitu. Yang ada di sebelah sana tuh tolong dong sharingkan ide, tolong dong keluarin ide kamu, tolong dong hasilkan karya kamu, tolong dong tuangin segala ide-ide kamu biar gimana. Benar. Nah itu tuh dari anak muda. Ya walaupun karantina gini, banyak kok anak-anak muda yang karantina gini sukses luar biasa yang menghasilkan karyanya untuk membangun masa depan, yang dia sudah bisa membaca kira-kira kedepannya itu aku akan melakukan apa, atau karya-karya apa yang aku hasilkan sehingga karya aku ini bisa dijadikan rujukan untuk masa depan nanti. Banyak loh kawan kita yang ya menghasilkan karya gitu loh maksud aku. Contohnya nih dari lingkup kampus kita aja, Universitas Jambi. Ya. Banyak banget nih teman-teman kita yang udah berprestasi. Contohnya pertama yang paling terkenal, Bang Anggi Setiawan. Itu yang apa ya, Bang Anggi itu kalau aku bisa nilainya itu kalau dia dari cara pembicaraan atau cara dia menyampaikan sesuatu aja itu udah adem banget, bener nggak sih? Apa Bener kelihatan banget kayak apa ya, dia tuh berilmu, terus juga produktifnya kelihatan banget tuh, tiap kali lihat di sosmednya tuh produktif, ikut timnas, dapetin medali perak, ikut PHP 2D, masih berprestasi ke Universitas Jambi. Bayangin, ya ampun betapa hebatnya sosok Bang Anggi. Dan kalau senyum itu memang luar biasa ya, memanah hati kita perempuan gitu. Ada lagi nih teman kita Endang, tuh menang inovasi daerah kan. Oh iya Endang dan juga masih banyak sebenarnya mah. Banyak banget, kalau dijelasin satu-satu ya habis waktunya gitu. Nah, menurut kakak sendiri nih, sebenarnya produktif itu dimulai dari mana sih gitu? Kalau aku ya baca dari bagaimana pergerakan Bang Anggi dan juga Endang ini, mungkin mereka itu dimulai dari mindsetnya kali ya. Mindset mereka itu seperti benar-benar dipasang, disetel dalam pikiran mereka kalau selama karantina itu nggak ada namanya keterbatasan buat menghasilkan karya. Itu kalau itu sudah ditempelkan dalam kepala kita, ya segala upaya-upaya pasti berorientasinya ke hal itu gitu. Jadi kalau kita jadi gini nih, misalnya kita udah memasangkan komitmen gitu, konsisten, aku bakalan mau jadi guru misalnya. Hal apapun upaya-upaya bakal kita kerjakan gimana caranya biar kita bisa jadi guru. Begitulah mindset kita harus dipakai. Bagaimana sih biar kita tuh bisa produktif? Segala upaya dan hal-hal walaupun dia tidak memungkinkan, tapi gara-gara mindset kita sudah terpakai dalam kepala kita, itu hal-hal yang nggak mungkin bisa, itu bisa jadi bisa. Karena mindset kita itu masalah. Setuju banget, benar-benar. Dan juga kalau menurut aku juga ya, segala sesuatu kita bisa berkarya itu pastinya harus ada fasilitas, sarana, prasarana dan juga wadah. Kalau nggak ada itu, ya mungkin bukan agak susah sih, tapi mungkin agak lebih melengkapkan, memaksimalkan gitu. Ya benar. Setuju banget. Mereka, kalau aku melihatnya ya, cara-cara mereka berproduktif itu ya itu aku melihat pergerakan mereka selama berproduktif gitu. Jadi tuh sebenarnya nggak ada alasan nggak sih buat kayak males-malesan di masa pandemi COVID gini? Benar. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini mah produktif nggak menurut kamu? Pagi podcast gini. Produktif banget. Pokoknya nggak dari kita deh, nggak dari kita aja deh, dari teman-teman Suka TV. Mereka buat acara Abipraya rangka 1 dekade Suka TV. Terus kita ikut suksesin acaranya. Kita termasuk produktif juga loh, gitu. Benar-benar. Oh iya, Suka TV Milad ya? Iya bener. Jadi kita nggak lupa untuk ngucapin Barakallahu fi umrik dan selamat karena sudah 1 dekade atau 1 tahun. Wish-wishnya nih dari kamu apa nih buat untuk Suka TV? Kita pasti ngedoain dong. Pastinya kita berdoa semoga setiap tahunnya Suka TV itu makin jaya, makin bisa berkembang, bener nggak? Benar, dan juga semoga makin komitmen dan juga konsisten dalam menebarkan hal-hal bermanfaat gitu ya. Dan juga amin. Semoga ya kita juga sehat-sehat selalu ya walaupun di masa pandemi ya. Nah, Elma, ini udah berujung waktu nih Elma. Mungkin udah dulu deh bagi kita ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk teman-teman di luar ya. Mencuci tangan, jaga jarak dan juga memakai masker. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.